Mari kita buka di dalam Ulangan pasal 16. 7 minggu harus kau hitung. 7 kali 7 berapa? 49 ya, tambah 1 50, jadi 50 hari. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya, Pentakosta itu artinya Shavuot, katakan Shavuot. Shavuot itu artinya hari raya berminggu-minggu. Ya. Dan tepat sebenarnya berminggu-minggu ini bicara tentang penuaian. Mereka menuai itu ya pada hari raya itu antara buah sulung dan Pentakosta. Itu ada 50 hari itu mereka menuai, saudara. Ya. Nah, mari kita baca terus. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya 7 minggu bagi Tuhan Allahmu. Sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan sesuai dengan berkat yang diberikan padamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau ini dan anakmu laki-laki, serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu dan orang asing, anak janda yatim piatu, yang di tengah-tengahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat apa namanya diam di sana. Jadi Pentakosta itu adalah sebuah perayaan yang harus dirayakan oleh orang Israel. Kenapa harus? Supaya kita bisa belajar darinya, saudara. Supaya kita bisa tahu apa arti di balik perayaan Pentakosta itu buat kita. Ya, coba kita lihat Imamat pasal 23. Saudara boleh catat ya. Hari ini agak banyak ayat, saudara. Kita lihat dari ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas unjukan, harus ada genap 7 minggu. Jadi, saudara tahu, di awal daripada 7 minggu itu adalah hari raya buah sulung. Saudara tahu kenapa dikatakan buah sulung? Karena mereka harus bawa yang sulung persembahan hasil pertama. Hasil pertama yang sulung itu dipersembahkan itu apa? Tepung. Ya, hasil dari tanaman itu yang pertama mereka tuai, mereka bawa pada Tuhan. Itu tidak boleh ada ragi, saudara. Saudara ingat, Paskah, roti tidak beragi dan buah sulung itu hari raya yang dirayakan bersamaan. Firman Tuhan katakan kalau saudara baca di Keluaran pasal 12, selama 7 hari mereka tidak boleh makan ragi, tidak boleh ada ragi. Ya, jadi yang dipersembahkan itu tidak ada ragi di hadapan Tuhan. Tapi saudara perhatikan, setelah 7 minggu, apa yang mereka bawa pada Tuhan pada waktu hari raya Pentakosta? Next, terus. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Dari tempat kediamanmu kamu harus membawa 2 buah roti unjukan. Ada 2 roti yang dibuat. Dari 2/10 eva tepung yang terbaik dan yang dibakar sesudah dicampur dengan nah, jadi apa yang membedakan persembahan sebelum pada buah sulung, setelah itu dihitung 7 minggu. Jadi pada buah sulung itu mereka mempersembahkan persembahan yang tidak ada raginya. Mereka masih merayakan hari roti tidak beragi. Tapi setelah 7 minggu, saudara, mereka bawa roti. Tapi roti itu bukan roti tidak beragi, tapi roti yang sudah dicampur dengan ragi, saudara. Dan itu dipersembahkan di hadapan Tuhan. Waktu saya baca ini, kenapa Tuhan? Apa bedanya roti tidak beragi dan roti yang ada raginya dipersembahkan pada hari raya Pentakosta? Ya, nanti saya akan jelaskan, saudara. Saudara, tanamkan dulu dalam pikiran saudara. Dicampur dengan ragi sebagai hulu hasil bagi Tuhan. Ayat yang ke-18, beserta roti itu kamu harus mempersembahkan 7 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela, dan seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan. Semuanya itu haruslah menjadi korban bakaran bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban-korban curahannya, satu korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Ini gambaran dari karya Kristus, saudara. Ayat 19. Kemudian kamu harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa, dan 2 ekor domba yang berumur setahun sebagai korban keselamatan. Imam harus menunjukkan semuanya beserta roti hulu hasil itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Beserta kedua ekor domba itu semuanya haruslah menjadi persembahan kudus bagi Tuhan dan adalah bagian imam. Pada hari itu juga kamu harus mengumumkan hari raya Pentakosta, dan kamu harus mengadakan pertemuan kudus
Janganlah kau melakukan suatu pekerjaan berat, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya di segala tempat kediamanmu turun-temurun. Makanya sampai hari ini saudara, mereka rayakan itu saudara. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu, semuanya itu harus kau tinggalkan. Bagi orang miskin dan bagi orang asing, akulah Tuhan Allahmu. Saudara, prinsip ini dipakai oleh Boas. Waktu Rut datang dari Moab bersama Naomi, Rut ambil prinsip ini dan dia ikuti belakang penyabit-penyabit Boas. Dan sesuai dengan perintah Tuhan, mereka tidak boleh sabit sampai di ujung-ujung. Mesti kasih sisa. Yang jatuh itu kasih tengah orang miskin dan janda-janda, mereka pungut. Tapi saudara tahu, Boas bilang apa? Potong, kasih sisa, kasih lebih banyak, kasih sama-sama siapa? Rut. Ini gambaran dari Yesus kita. Dia kasih kita. Dia bermurah hati dengan kita. Kita gambaran daripada Rut. Amin saudara? Itu gambaran yang indah, saudara. Saya sudah pernah share itu. Nah, tapi saya ingin bilang gini, saya ingin jelaskan saudara. Kenapa tadi di awal mereka mempersembahkan hasil pertama tidak ada ragi pada waktu buah sulung. Ingat, perayaan 3 pertama apa? Paskah, roti tidak beragi dan buah sulung. Jadi pas hari raya buah sulung, mereka mempersembahkan yang sulung, tapi tidak ada raginya. Tapi setelah 7 minggu, 50 hari, pada hari Pentakosta, mereka mempersembahkan kue atau roti yang diadon, dibuat dengan adonan, di situ taruh ragi. Dipersembahkan kepada Tuhan. Apa artinya itu saudara? Saudara tahu ragi itu artinya apa saudara? Apa artinya ragi? Ragi itu selain dosa. Tapi waktu saya renungkan ragi ini, Yesus pernah berkata tentang ragi saudara. Tentang ragi Farisi. Ayatnya di mana? Matius pasal 16 ayat yang ke-11. Coba kita buka. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan. Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan ragi itu apa? Ayat 12. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi daripada roti secara fisik, melainkan terhadap apa? Ajaran orang Farisi dan jadi ragi itu juga bicara tentang ajaran, ya. Jadi ragi itu bicara tentang apa? Ajaran. Nah, saudara, kalau kita hubungkan dengan di hari Pentakosta, kenapa mereka mempersembahkan roti yang ada raginya? Saudara tahu, ini sebuah gambaran bahwa ini gambaran waktu orang Israel dibawa keluar dari Mesir, saudara. Mereka makan ragi terakhir itu pada waktu kapan? Pada hari Paskah. Setelah masuk dalam Paskah, mereka tidak boleh makan ragi. Mereka harus buang semua ragi itu. Dan kemudian setelah 7 minggu, baru mereka boleh ambil ragi yang baru. Dan ragi itu dipersembahkan pada Tuhan. Saudara tahu ini gambaran apa? Gambaran begini saudara. Ini gambaran orang Israel. Waktu mereka tinggal di Mesir. Mereka punya pemahaman. Mereka punya kepercayaan. Mereka punya ajaran di Mesir yang mempengaruhi hidup mereka. Mempengaruhi cara hidup mereka. Perbudakan itu membentuk cara pikir mereka. Dan Tuhan bilang, waktu engkau diselamatkan, engkau harus tinggalkan itu semua. Amin saudara. Orang Israel harus tinggalkan itu semua. Dan waktu mereka masuk dalam Pentakosta, Tuhan berikan satu hukum yang baru. Satu ajaran yang baru. Satu kepercayaan yang baru. Yang berbeda dari apa yang ada di Mesir. Artinya buat kita apa hari ini saudara? Artinya gini saudara, Tuhan itu bukan hanya mau bebaskan kita dari Mesir untuk hidup bebas-bebasnya. Tapi dia mau kita tanggalkan cara hidup kita yang lama. Amin saudara, cara hidup kita yang lama. Dan waktu peristiwa Pentakosta, dia memberikan kita sebuah ajaran yang baru. Dan ini bukan hanya berbentuk ajaran, tapi dia berikan hidupnya sendiri untuk menuntun setiap kita. Tahukah saudara, hidup kita ini ditentukan dari apa yang kita percayai. Amin saudara. Makanya apa yang saudara percaya tentang Tuhan, itu sangat vital mempengaruhi setiap area kehidupanmu. Apa yang kau percaya tentang dirimu, apa yang kau percaya tentang kata Tuhan tentang dirimu, itu sangat penting saudara.
Karena setiap kita ditentukan, digerakkan oleh apa yang kita percaya dalam hidup ini. Makanya kenapa Tuhan mau orang Israel tinggalkan itu ragi setelah Paskah. Ya, tapi setelah masuk dalam hari raya Pentakosta, Tuhan kasih sebuah ragi yang baru. Ini bicara tentang apa? Ajaran yang baru. Apa yang harus mereka percayai, apa yang harus mereka ikuti. Amin, saudara. Saudara bisa tangkap ini? Ya, bagaimana Tuhan mau kita tinggalkan yang lama dan kita ambil yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, tapi saya ingin bahwa kita melihat konteksnya, kejadiannya. Jadi Pentakosta itu dirayakan sampai hari ini oleh orang Israel. Sebenarnya mereka merayakan bagaimana Tuhan memberikan hukum Taurat di mana? Di Gunung Sinai. Saya akan kita lihat kejadian 50 hari sesudah Paskah pertama yang mereka lakukan di Mesir. 50 hari setelah mereka Paskah pertama, mereka ada di mana? Ada di kaki Gunung Sinai, saudara. Makanya saya bilang Tuhan itu sangat presisi, saudara. Tuhan itu sangat detail. Tuhan itu sangat Dia sangat menepati semua yang tertulis di Alkitab, bahkan Dia genapi semua. Dan itu membuat saya semakin yakin bahwa Tuhan kita Tuhan yang serius mencintai saudara dan saya. Amin. Dia tidak main-main, Dia bukan Tuhan yang tanpa planning. Dia bukan Tuhan yang ketika kita ada masalah baru Dia cari jawabannya. Dia Tuhan yang sudah menjawab setiap persoalan kita bahkan sebelum kita mengalami masalahnya, saudara. Amin, saudara. Tapi kadang-kadang kita suka lupa itu, saudara. Maka kita mesti terus diingatkan. Mari kita buka Keluaran 19. Saya akan bawa kita melihat Pentakosta yang pertama. 50 hari pertama setelah mereka rayakan Paskah. Apa yang terjadi, saudara? Dan ini ada kaitannya dengan Pentakosta yang gereja hari ini rayakan. Ya, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Jadi orang Israel keluar dari tanah Mesir itu pada bulan pertama tanggal 14 bulan Nisan. Itu perayaan Paskah. Kita akan sekitar Maret April. Mereka bulan pertama tanggal 14 bulan Nisan. Pada bulan ketiga itu kurang lebih dihitung 50 hari, saudara. Mereka sampai di kaki Gunung Sinai. Kurang sekitar 50 hari. Ya, ayat yang kedua. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan pada keturunan Yakub dan kau beritakan pada orang Israel. Saya pernah ada di gunung itu, saudara. Coba tampilkan video klipnya. Kita bersama beberapa jemaat Tuhan dari tempat ini, saudara. Ini sebagai intermezzo buat kita, supaya tidak tegang, saudara. Kasih Tuhan, saat ini kami berada di kaki Gunung Sinai dan kita akan naik ke Gunung Sinai, gunung di mana Tuhan menurunkan 10 perintah Allah dan hukum Taurat buat Nabi Musa. Dan kita akan naik ke sana, kita akan berdoa di atas sana. Kita percaya bahwa hari ini kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, tapi kita ada di bawah kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya. Yang rindu ke Israel, mudah-mudahan tahun depan sudah dibuka. Yang mau menikah di Kana juga boleh, saudara. Ya, nah, apa yang terjadi di kaki Gunung Sinai? Mari kita baca. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Tahukah saudara? Ya. Jadi ayat 4 ini bicara Tuhan bilang gini, aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Sayap Raja Wali ini bicara tentang kasih karunia, saudara. Sayap Raja Wali itu bicara tentang anugerah. Tahukah saudara, dari Keluaran 12 sejak Paskah sampai Keluaran 19 mereka ada di kaki Gunung Sinai. Itu masa kasih karunia murni buat orang Israel. Tahukah saudara, berapa kali mereka menggerutu sama Tuhan? Di Keluaran pasal 15, mereka diperhadapkan pada Keluaran 14, ada Laut Merah. Mereka bersungut-sungut, mereka teriak sama Musa. Buat apa kami mati di padang gurun? Lebih baik kami mati di Mesir daripada kami mati di padang gurun. Tuhan bilang apa? Musa, ambil tongkatmu, belah Laut Merah. Kemudian mereka kelaparan, mereka bilang kami lapar. Tuhan bilang apa? Musa, aku akan turunkan hujan roti dari sorga.
Mereka bilang kami haus. Mereka ketemu air pahit, mereka marah lagi sama Musa. Tuhan bilang apa? Musa, ambilkan tongkat, lemparkan itu dalam air yang pahit, air itu jadi manis. Mereka bilang, kami mau minta daging. Tuhan bilang apa? Aku kirimkan burung puyuh, sehingga mereka tinggal ambil-ambil. Saudara tahu, setiap keluh kesah mereka, Tuhan balas dengan apa? Jawaban, anugerah, kasih karunia. Ini masa kita hari ini, saudara. Tidak ada satupun, kalau saudara cari, orang Israel yang mati. Dari Keluaran 12 sampai Keluaran 19. Mereka menggerutu, Tuhan jawab dengan apa? Tuhan jawab dengan anugerahnya. Mereka bersungut-sungut, Tuhan jawab dengan apa? Dengan anugerahnya. Tidak ada satupun yang Tuhan hukum dengan kematian, saudara. Yang Tuhan kutuk. Ini masa kita hari ini. Percayalah saudara, hari ini kita adalah masa anugerahnya. Bukan berarti kita boleh bersungut-sungut. Waktu engkau bersungut-sungut, kasih Tuhan tidak berubah dalam hidup saudara. Tapi engkau tidak bisa lihat kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Engkau akan lihat hal-hal yang buruk saja dalam hidup saudara. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Dia tidak pernah kutuk saudara. Dia tidak pernah hukum saudara. Dia tidak pernah binasakan saudara. Gara-gara saudara bersungut-sungut. Tapi kita akan lihat nada Tuhan mulai berubah. Sejak Keluaran 19 ini saudara. Ayo kita baca ayat berikutnya saudara. Jadi sekarang, nah Tuhan udah bilang ini. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, nah Tuhan mulai mau bikin perjanjian nih saudara. Mulai kasih syarat. Jika kamu sungguh-sungguh mendengar firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi apa? Harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat yang ke-6. Kamu akan menjadi bagiku apa? Kerajaan imam. Kalau kamu akan itu sudah belum? Kalau kamu akan sudah belum? Loh, kok heran ya, Tuhan tuh keluarkan umatnya dari Israel, Tuhan bilang, let my people go. Ini umat pilihanku. Tapi kok di sini dikatakan kamu akan menjadi umat kesayanganku. Kenapa di sini dikatakan kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Kamu akan menjadi bagiku bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan pada orang Israel. Kenapa sepertinya nada Tuhan mulai berubah di sini saudara? Ya, mari kita baca terus. Hari ini saya mau tanya, saudara kesayangan Tuhan bukan? Saudara akan jadi kesayangan Tuhan, apa saudara jadi kesayangan Tuhan hari ini? Saudara, saya kesayangan Tuhan, betul? Saudara ini imamat yang rajani sudah atau akan? Petrus berkata apa? Tidak tahukah kamu? Kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Amin saudara. Tuhan tidak bilang kamu akan menjadi bangsa yang kudus. Kamu akan jadi imamat yang rajani. Kamu akan menjadi umat kepunyaanku sendiri. Makanya saudara, kita harus mengerti. Kenapa hari ini Tuhan tidak bilang kamu akan menjadi bangsa yang kudus? Kenapa Rasul Petrus tidak berkata kamu akan jadi imamat yang rajani? Tapi kamu adalah imam-imam dan raja-raja. Apa yang membedakan saudara? Yang membedakan adalah karya Kristus. Amin saudara. Karya Kristus yang membedakan hari ini. Saudara bukan akan menjadi imamat yang rajani, tapi engkaulah imam-imam dan raja-raja. Saudara bukan akan jadi bangsa yang kudus, tapi saudara adalah bangsa yang kudus. Saudara bukan akan jadi kesayangan Tuhan, tapi engkaulah kesayangan daripada Tuhan itu sendiri. Karena apa? Karena apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib menghilangkan kata akan itu saudara. Amin saudara. Ya. Nah, mari kita baca terus saudara. Lalu datanglah Musa memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Saya baca di arti yang lain, terjemahan yang lebih dikatakan gini. Orang Israel berkata pada Tuhan sebenarnya gini, Tuhan, mulai hari ini jangan berkati kami berdasarkan anugerah-Mu Tuhan. Tapi berkati kami berdasarkan ketaatan kami melakukan semua perintah-Mu. Jadi saudara, orang Israel ini orang yang tegar tengkuk. Orang yang sombong. Ya.
Mereka merasa bahwa mereka mampu semuanya. Tapi saya mau tanya sama saudara, ya. Jadi di Gunung Sinai ini Tuhan berikan hukum Tauratnya, saudara. Tuhan mengadakan sebuah perjanjian. Isi perjanjiannya apa? Jikalau kamu dengan setia melakukan segala perintahku. Saudara boleh baca itu di Ulangan pasal 28, diulangi semua. Jikalau kamu dengan setia melakukan segala perintahku, maka dari pihakku, kata Tuhan. Perjanjian kan itu kan gitu, dua pihak kan. Kalau aku lakukan ini, kamu lakukan ini. Ya, Tuhan bilang, aku akan memberkati kamu dengan segala berkat yang terbaik. Tapi, ada tapinya, jikalau kamu tidak setia, satu saja, gagal melakukan perintah Tuhan, maka aku juga akan mengutuk kamu. Kalau saudara baca di Keluaran pasal 20, itu mulai kutuk, mulai kelihatan. Kalau saudara baca di ayat 4, ada kutuk keturunan di situ. Tuhan mulai bilang gini, kalau kamu tidak setia, aku Tuhan yang akan membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya sampai keturunan keempat. Dari situlah kita dapatkan pemahaman tentang kutuk keturunan sampai keturunan keempat. Tapi hari ini saudara, kutuk keturunan tidak ada lagi. Kutuk tidak ada lagi. Kalau kita bilang masih ada kutuk dalam hidup kita, berarti kita menghina karya Kristus di atas kayu salib. Amin saudara. Karena karya Kristus sudah mematahkan setiap kutuk, sudah mematahkan setiap penghukuman. Kalau hari ini engkau bilang Tuhan masih kutuk hidup saudara, berarti engkau merendahkan karya Kristus di atas kayu salib saudara. Amin saudara. Kebenarannya adalah hari ini tidak ada lagi kutuk di dalam hidup kita orang percaya. Karena apa? Yesus sudah tanggung itu semua di atas kayu salib. Waktu dia berkata, sudah selesai. Amin saudara? Amin? Makanya kalau kita baca Alkitab, kita harus tahu kacamata kita. Kacamata kita adalah salib Kristus yang buat kita bisa melihat perbedaannya saudara. Ya, orang Israel mereka bilang apapun yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Saya mau tanya sama saudara. Kira-kira Tuhan tahu tidak orang Israel itu tidak mampu lakukan semua perintah Tuhan dengan setia? Menurut saya kira-kira orang Israel mampu tidak lakukan dengan setia? 613 aturan. Jadi saudara tahu di Gunung Sinai itu memang Tuhan turunkan 10 perintah Allah. Tapi itu cuma bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 10. Tapi tiap-tiap satu itu dijabarkan lagi semua. Total semua ada 613 aturan yang tertulis. Kalau kita hari ini ada KUHP, berapa aturan? Ya. Nah, di Gunung Sinai 613 aturan itu dikasih sama Tuhan, tidak boleh dilanggar satupun juga. Tidak ada sistem ranking di hadapan Tuhan. Yang bisa lakukan 600 dengan yang bisa lakukan 10 sama-sama gagal. Kalau tidak ada yang bisa lakukan dengan sempurna, dianggap gagal sama Tuhan. Itu isi perjanjiannya saudara. Ya, kira-kira menurut saudara orang Israel ada yang mampu melakukan dengan setia? 613? Ada? Ada yang mampu? Saudara tak bayangkan, satu saja di Taman Eden itu dilanggar saudara. Ada satu perintah di Taman Eden apa? Jangan makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Cuma satu dilanggar. Apalagi 613 saudara. Jadi Tuhan tahu tidak saudara? Orang Israel tidak mampu. Kalau Tuhan tahu kenapa Tuhan tetap kasih seperti Tuhan kasih jebakan. Sepertinya Tuhan kasih jebakan. Tuhan ini kok jahat ya? Dia tahu orang Israel tidak mampu, kenapa dia kasih jebakan seperti itu? Kalau saudara tahu anak saudara tidak mampu angkat beban 100 kilo, kira-kira saudara izinkan dia angkat atau tidak? Kalau anak saudara kepala batu, saudara akan izinkan saudara. Saudara tahu kepala batu artinya gini saudara. Saudara tahu dia tidak mampu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Dia harus coba sendiri. Dia harus coba sendiri. Kadang-kadang kita manusia seperti itu. Kalau kita tidak lakukan sendiri, kita tidak coba sendiri, kita bilang, ah Tuhan masa sih? Betul ya saudara? Tuhan tahu orang Israel tidak mampu. Tapi orang Israel tidak tahu bahwa mereka tidak mampu. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka tidak mampu, Tuhan bilang, aku kasih ini, coba. Memang Tuhan kasih coba, supaya mereka tahu bahwa mereka tidak mampu. Sampai mereka tahu mereka tidak mampu, mereka akhirnya menyerah.
Waktu mereka menyerah, baru mereka datang pada Tuhan. Kami butuh juru selamat. Amin saudara. Dan untuk buat orang Israel sadar mereka tidak mampu, Tuhan harus menunggu 1500 tahun. Yesus hadir di tengah-tengah orang Israel sedang ada dalam kecapean, kelelahan, mentaati aturan agama. Maka Yesus berkata begini, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kamu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang. Sebab kuk yang kupasang ini enak dan bebanku pun ringan. Orang Israel capek mengikuti aturan agama. Saudara, kalau ada satu orang saja yang mampu melakukan dengan setia, maka Yesus tidak harus hadir di bumi. Tapi karena tidak ada satu orang pun yang bisa lakukan dengan setia semua aturan itu, Tuhan bilang gini, kalian tidak mampu kan? Sekarang kalian lihat aku akan jadi manusia. Aku akan mencintai kamu dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku. Dan Yesus buktikan itu. Dia jadi manusia dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dia berikan hidupnya menggantikan kita semua. Amin saudara. Itulah Injil saudara. Tapi apa yang terjadi? Kita kembali ke Keluaran pasal 19. Ya. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Next. Berfirmanlah Tuhan pada Musa, pergilah pada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jaga baik-baik, jangan sampai kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya, sebab siapapun yang kena pada gunung itu pastilah ia apa? Dihukum mati. Mulai ada ancaman di situ saudara. Mulai ada ancaman Tuhan di situ. Saudara, kalau saudara ikut Tuhan dan saudara merasa dalam hidup saudara selalu ada ketakutan dalam hidup saudara bahwa Tuhan tidak puas dengan hidup saudara, selalu ada yang kurang dalam hidup saudara, dan itu membuat saudara merasa Tuhan tinggalkan saudara, Tuhan marah dalam hidup saudara, saudara mulai digerakkan oleh ketakutan. Secara tidak sadar, engkau sedang menaruh dirimu di bawah sistem perjanjian hukum Taurat. Karena di dalam sistem perjanjian hukum Taurat, Tuhan bertindak seperti Tuhan yang mau menghukum, Tuhan yang mau membunuh, Tuhan yang mau meninggalkan umatnya, Tuhan yang berlaku keras. Saudara, kita bisa cek diri kita masing-masing. Apakah dalam hidup kita ketika kita berjalan bersama Tuhan, engkau selalu merasakan, kayaknya Tuhan kurang puas dengan hidupku. Kayaknya Tuhan lebih sayang sama dia. Kok dia satu hari bisa baca Alkitab 5 pasal, saya cuma 1 pasal, lah Tuhan lebih sayang sama dia. Kayaknya Tuhan mulai muka asam sama saya. Tuhan mulai tidak perhatikan saya. Mana buktinya Tuhan sayang sama saya? Setelah kita mulai ragu sama Tuhan. Apalagi kalau kita gagal saudara. Saudara, tuduhan mulai masuk. Rasa bersalah mulai masuk. Penghakiman mulai masuk. Dan kau mulai merasa bahwa Tuhan tinggalkan hidup saudara. Saudara tahu, secara tidak sadar, kita sedang taruh diri kita di bawah perjanjian yang pertama ini saudara. Di bawah Gunung Sinai. Dan itu mendatangkan ketakutan buat hidup kita. Amin saudara. Amin. Coba kita lompat ke pasal 20. Nah kita akan masuk lihat Keluaran pasal 20 ayat yang ke-18. Ini waktu kejadiannya saudara. Seluruh bangsa itu menyaksikan. Guruh mengguntur. Kilat sabung menyabung. Sangkakala berbunyi. Dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar. Dan mereka berdiri apa? Jauh-jauh. Saudara, waktu saya cari artinya kata guru mengguntur. Itu seperti, ada penafsiran yang berkata, pada waktu itu Tuhan bicara sama umat Israel dalam 70 bahasa.
Dalam 70 bahasa maksudnya apa? Seluruh bahasa yang ada di dunia waktu itu diperhitungkan sekitar 70 bahasa. Ya, kenapa Tuhan bicara dalam 70 bahasa? Ini menggambarkan apa yang akan digenapi pada waktu di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama. Coba kita buka. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk. Saudara baca selanjutnya, orang-orang dari bangsa-bangsa lain datang di situ dan mereka mengerti apa yang diucapkan oleh murid-murid. Tuhan kasih mereka pengetahuan tentang bahasa-bahasa yang baru. Saudara, ini kelihatannya seperti tanggalnya sama, hari rayanya sama, kejadiannya mirip saudara. Cuma yang bedanya apa? Satu di Gunung Sinai, yang satu di Gunung Sion. Ya. Yang di Gunung Sinai, kegelapan, nyala api, guntur, kilat. Mendatangkan apa? Ketakutan, saudara. Mendatangkan ketakutan. Coba kita buka 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Mereka menerima hukum Taurat. Hukum yang tertulis. Tapi itu mendatangkan ketakutan, saudara. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Tetapi dari apa? Roh ini roh huruf besar, saudara, Roh Kudus. Ya. Sebab hukum yang tertulis apa? Hukum yang tertulis apa? Kok bisa mematikan, saudara? Kenapa mematikan? Karena hukum Taurat diberikan untuk menyatakan bahwa manusia, orang Israel tidak mampu dengan setia mentaati semua hukum-hukum Tuhan. Dan waktu itu hukum itu diberikan, mereka ada dalam keadaan tertuduh. Mereka selalu dalam keadaan merasa tidak layak. Mereka selalu merasa bahwa Tuhan tinggalkan mereka. Mereka selalu merasa kegagalan mereka lebih besar daripada apa yang bisa mereka lakukan buat Tuhan. Hukum Taurat, saudara, itu membuat kematian dalam hidup mereka. Dan Paulus berkata, hukum yang tertulis itu mematikan. Tetapi roh huruf besar itu menghidupkan. Nanti minggu depan saya akan bawa kita melihat apa yang Roh Kudus akan kerjakan dalam hidup kita. Kenapa dia menghidupkan? Saya kasih kesimpulannya sekarang, nanti penjelasan lebih detail minggu depan. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan saudara. Roh Kudus menuntun saudara melihat pada kesempurnaan Kristus. Amin, saudara. Hukum Taurat menuntut kesempurnaan saudara untuk engkau dicintai, dikasihi, dan diberkati oleh Tuhan. Roh Kudus akan menuntun hidup saudara melihat kesempurnaan Kristus yang menjadikan engkau dicintai, engkau dikasihi, engkau diberkati. Amin, saudara. Ya, next terus. Ayat yang ke-7. Pelayanan yang memimpin pada kematian terukir dengan huruf pada, apa yang terukir pada loh batu? 10 perintah Allah. 10 perintah Allah terukir pada loh batu. Tidak semua hukum Taurat ditulis pada loh batu, cuma 10 perintah Allah. 2 loh batu. Yang satu 5, yang satu 5. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan. Jadi, pelayanan yang memimpin pada kematian ada kemuliaan tidak? Ada kemuliaan tidak? Kalau saya khotbah, ya, penghukuman buat saudara, saya selalu menggambarkan Tuhan yang siap tinggalkan saudara, Tuhan yang tidak puas dengan hidup saudara. Saya selalu gambarkan Tuhan yang siap meninggalkan dan membunuh, membinasakan saudara kalau saudara tidak taat.
kira-kira itu ada kemuliaan tidak? Firman Tuhan bilang ada. Ada, saudara mungkin bisa jadi takut. Saudara bisa ikut Tuhan, saudara bisa taat sama Tuhan karena digerakkan oleh ketakutan. Ada kemuliaan, tapi kemuliaannya cuma sementara. Saudara tahu, waktu Musa turun dari Gunung Sinai, itu mukanya bercahaya, saudara. Tapi cahayanya itu dari luar ke dalam. Karena dia lihat kemuliaan Tuhan itu menyinari dia, mukanya itu bercahaya tapi cuma sementara. Dia tutup mukanya supaya apa? Supaya waktu cahayanya hilang tidak kelihatan hilangnya. Tapi tahukah saudara hari ini, kemuliaan itu bukan dari luar ke dalam buat kita. Kemuliaan itu hari ini tinggal dalam hidup saudara. Dan dia tidak bisa hilang, dia tidak bisa pudar. Dia selalu ada buat saudara dan saya. Amin saudara. Itulah Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Ya. Nah, ketika saya mengerti hal ini, firman Tuhan bilang gini saudara, coba kembali ke situ. Jika pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada. Jadi pelayanan yang memimpin pada penghukuman itu apa? Yaitu 2 loh batu, hukum Taurat. Kalau saudara selalu diingatkan akan kegagalan saudara, akan kelemahan saudara, dan diingatkan selalu bahwa Tuhan itu marah sama saudara, Tuhan itu tidak puas sama saudara, selalu diingatkan itu seperti itu. Itu pelayanan yang memimpin pada penghukuman saudara. Itu mulia. Tapi ada yang lebih mulia. Apa itu saudara? Pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Maksudnya apa? Pelayanan yang ingatkan saudara, siapa diri saudara dalam Kristus. Engkau imamat yang rajani. Engkau umat kepunyaan Allah sendiri. Kristus adalah kebenaranmu. Engkau adalah orang benarnya dia. Dia tidak pernah tinggalkan hidup saudara. Sadarilah siapa dirimu dalam Kristus. Yang ingatkan saudara akan siapa diri kita hari ini dalam Kristus. Yang ingatkan betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Waktu saya mengerti hal ini, saya tidak mau ambil lagi pelayanan mendatangkan penghukuman. Saya ambil pelayanan yang memimpin pada pembenaran. Karena itu jauh lebih mulia daripada pelayanan yang memimpin pada penghukuman. Amin saudara. Dan saudara tahu, tanda-tandanya gini saudara. Kalau saudara habis dengar firman, saudara rasa takut, saudara rasa gelisah, saudara merasa sepertinya terintimidasi, Tuhan seperti tinggalkan saudara. Artinya saudara datang pada gunung yang salah saudara. Gunung Sinai. Coba kita buka di Ibrani 12 ayat 18. Nah ini saudara. Sebab kamu tidak datang kepada apa? Gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan ini bicara apa? Gunung Sinai saudara. Ini Paulus ceritakan ulang. Ya, ayat 19. Kepada bunyi sangkakala, ada sangkakala saudara, tapi sangkakala yang menakutkan saudara. Bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya memohon supaya jangan lagi bicara sama mereka. Sebab mereka tidak tahan dengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat. Bayangkan Musa, saya sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saya suka datang pada Tuhan dengan seperti itu. Tuhan hadir sih hadir, tapi hadiratnya mendatangkan ketakutan. Mendatangkan perasaan seperti Tuhan, aku tidak mau dekat-dekat Tuhan deh. Kalau saudara merasa seperti itu, artinya saudara datang pada gunung yang salah saudara. Saudara datang pada gunung yang salah. Ya, next. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, loteng atas Yerusalem, ke kota Allah yang hidup. Waktu Pentakosta yang pertama, kengerian terjadi di Gunung Sinai. Pentakosta, waktu Yesus naik ke sorga 50 hari kemudian, di situ dikatakan itu kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, kepada beribu-ribu malaikat satu kumpulan yang meriah. Roh Kudus dicurahkan, bukan untuk berikan saudara ketakutan, tapi berikan saudara sukacita, berikan saudara kepastian. Ada sebuah sukacita dalam hidup saudara. Amin saudara. Saudara tahu, Pentakosta pertama di Gunung Sinai. Setelah Musa naik ke atas Gunung Sinai, dia turun. Mulai terjadi kematian. 3.000 orang mati. Saudara ingat kisah itu?
waktu Musa naik 40 hari pertama, orang Israel buat patung lembu emas. Mereka bilang Musa sudah hilang. Mereka buat patung lembu emas. Mereka sembah-sembah itu. Waktu di atas Tuhan bilang, Musa kau turun sudah. Itu orang Israel gila itu. Turun sudah. Langsung begitu dia turun sudah. Dia lihat itu, dia pecahkan itu 2 loh batu. Dan langsung 3.000 orang mati dihukum Tuhan di situ. Saya lihat perbedaannya. Keluaran 12 sampai Keluaran 19. Orang Israel bersungut-sungut. Orang Israel marah sama Tuhan, marah sama Musa. Tidak ada satu kematian pun terjadi. Tapi semenjak mereka bilang sama Tuhan, Tuhan, semua yang Tuhan perintahkan akan kami lakukan. Berkati kami berdasarkan ketaatan kami kepada Tuhan. Tuhan mulai berubah nadanya. Oke, kalian mau coba-coba? Coba-coba silahkan. Begitu dia turun, 3.000 orang mati. Apa yang beda dengan Pentakosta pertama? Waktu Roh Kudus dicurahkan. Waktu Roh Kudus dicurahkan, saudara tahu, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang menyerahkan dirinya untuk dibaptis. 3.000 orang punya kehidupan yang baru. Di Gunung Sinai, waktu Pentakosta terjadi, hukum Taurat diberikan, kematian 3.000 orang. Di Pentakosta, waktu Roh Kudus dicurahkan, 3.000 orang mengalami kehidupan. Amin, saudara. Saudara mau pilih yang mana hari ini? Saudara mau datang ke Gunung Sinai, atau saudara mau datang ke Gunung Sion? Apa yang saudara pahami? Kenapa Tuhan suruh kita mengingat tentang Pentakosta? Pentakosta berbicara mengenai pergantian perjanjian. Pentakosta bicara waktu orang Israel mempersembahkan roti yang ada ragi. Itu bicara mereka masuk dalam sebuah ragi yang baru, sebuah ajaran yang baru. Mereka harus tinggalkan yang lama. Amin, saudara? Pentakosta di loteng Yerusalem diberikan, itu menandakan perjanjian yang lama yang dibuat di Gunung Sinai itu cacat. Ada ayatnya Ibrani pasal 8, saya akan menunjukkan, saudara. Kita akan segera berakhir. Sebab sekiranya perjanjian pertama itu tidak bercacat. Perjanjian pertama itu apa? Perjanjian yang dibuat di Gunung Sinai. Ya. Kenapa itu bercacat? Karena salah satu pihak tidak setia. Kalau saudara buat perjanjian, minimal ada 2 pihak, betul? Tidak mungkin saudara buat perjanjian diri sendiri, tidak usah buat perjanjian, saudara. Namanya buat perjanjian harus ada 2 pihak yang buat perjanjian minimal. Nah, 2 pihak itu buat perjanjian. Jikalau aku lakukan ini, kamu lakukan ini. Jika aku buat ini, aku buat ini. Ya, hari ini di depan notaris, pada waktu itu harus ada darah yang dicurahkan. Nah, kalau salah satu pihak melanggar perjanjian, maka perjanjian itu adalah batal. Ya, saudara tahu kenapa perjanjian pertama itu bercacat? Sebab sekiranya perjanjian pertama tidak bercacat, tidak akan dicari lagi untuk tempat yang... Kenapa perjanjian pertama itu cacat? Karena salah satu pihak tidak setia. Siapa yang tidak setia? Orang Israel atau Allah? Orang Israel atau Allah? Orang Israel tidak setia. Ya, next terus. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka apa? Tidak setia kepada perjanjianku. Aku menolak mereka, demikianlah. Perjanjian pertama cacat karena ada satu pihak yang tidak setia dan melanggar perjanjian itu. Kenapa mereka tidak setia? Karena mereka memang tidak akan mampu untuk bisa mentaati semua aturan dengan sempurna. Maka harus dicarikan satu perjanjian yang baru menggantikan perjanjian yang pertama. Perjanjian yang baru tidak dibuat antara manusia biasa dengan Tuhan. Perjanjian yang baru dibuat antara seorang manusia sempurna, yaitu Allah yang menjadi manusia. Tuhan melihat tidak ada satu manusia pun yang bisa sempurna. Makanya tidak ada cara lain. Dia harus berinkarnasi menjadi manusia. Dan waktu dia menjadi manusia, dia buat perjanjian dengan dirinya sendiri dalam bentuk Yesus sebagai manusia, buat perjanjian dengan Bapa di sorga. Tapi Yesus bukan mewakili Allah, Yesus mewakili saudara dan saya. Dan kalau 2 pihak yang buat perjanjian ini, menurut saudara bisa gagal tidak?
Bisa gagal tidak? Tidak bisa. Yesus tidak bisa gagal. Dia tidak berdosa. Dia tidak lakukan dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Karena dia buat perjanjian, dia tidak berdosa. Makanya perjanjian baru adalah perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Kutuk dipatahkan. Kutuk diselesaikan. Kutuk dibayar lunas. Berkatnya ada hari ini. Tinggal buat saudara dan saya. Amin. Dan dia waktu dia buat perjanjian yang baru, dia tidak kasih hukum tertulis lagi. Memang dikasih kita Alkitab. Tapi ini bukan hukum yang menuntut hidup kita. Tapi dia berikan buat kita hari ini Roh Kudusnya. Ya, coba kita baca. Yeremia, ada 2 ayat yang saya mau bacakan buat kita. Yeremia dan Yeskiel. Yeremia 31 ayat 33, tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan jadi Allah mereka, dan mereka akan jadi umatku. Apa artinya Tuhan? Apakah Tuhan kasih hukum Taurat dipindahkan dalam hati kita? Bukan, saudara. Yeskiel, coba baca. Nah ini saudara, kamu akan kuberikan apa? Hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan akan kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Ini bicara apa? Ini bicara kelahiran baru. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan buat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi cara Tuhan mulai berbeda. Tuhan tidak menuntut kita sempurna dulu. Baru dia memberkati kita. Tapi Tuhan jamin hidup kita. Dia memberkati hidup kita. Dia memberikan kita sebuah jaminan, aku berikan rohku dalam hidupmu. Aku berikan rohku sebagai jaminan dalam hidupmu. Aku tidak akan tinggalkan kau, apapun keadaanmu. Tuhan berikan jaminan itu buat kita. Sehingga kita bisa selalu datang pada dia. Kita bisa rest, saudara. Saya tahu banyak kali kita salah pikir gini, wah nanti tunggu kalau saya sempurna dulu baru saya mau datang sama Tuhan. Sekarang ini saya belum bisa, sungguh-sungguh saya tidak mau datang sama Tuhan, nanti saya jadi orang munafik. Saudara, salah, saudara. Itu pemikiran salah, saudara. Kita tidak bisa sempurna. Kita tidak bisa sungguh-sungguh baru kita datang sama Tuhan. Justru waktu kita datang sama Tuhan, itulah Tuhan yang akan bisa mengubahkan hidup kita. Amin, saudara. Datang pada Tuhan sebagaimana adanya dirimu. Engkau tidak harus tunggu engkau baik dulu. Engkau tidak harus tunggu engkau sempurna dulu. Tapi engkau datang pada dia dengan sebuah kepastian. Tuhan berikan jaminan, aku berikan rohku dalam hidupmu. Dan rohku itu akan ada untuk selama-lamanya buat hidupmu. Aku tidak akan tinggalkan engkau. Waktu kita selalu sadar itu, kita berani selalu datang pada Tuhan. Bahkan saat kita gagal sekalipun. Bahkan saat kita ada dalam titik terendah sekalipun. Kita selalu berani datang sama dia. Dan waktu kita datang sama dia, dialah yang akan mengubah kehidupan kita. Amin, saudara. Itu perbedaan perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau saudara datang ke Gunung Sinai, engkau harus pastikan dirimu sempurna. Engkau harus pastikan dirimu bisa taat semua tuntutan Tuhan. Dan itu mendatangkan ketakutan, itu mendatangkan kengerian, itu mendatangkan kematian. Tapi di Gunung Sion, Roh Kudus akan menuntun hidupmu untuk melihat kesempurnaan karya Kristus yang menjamin hidupmu. Amin, saudara. Waktu Roh Kudus bawa hidupmu melihat kesempurnaan karya Kristus, itu yang membuat hidupmu bisa selalu datang pada Tuhan. Amin. Dan Tuhan bilang, aku melihat hidupmu, bukan kamu sendiri, tapi Kristus yang ada dalam hidupmu. Amin, saudara. Jadi Pentakosta, yang paling pertama, itu berbicara mengenai perubahan perjanjian. Amin, saudara. Dari ragi yang lama, Tuhan berikan ragi yang baru. Yaitu apa? Hari ini kita memperingati, dia berikan kita hukum yang baru, yaitu Roh Kudusnya yang menuntun setiap langkah kita. Dia pribadi Allah yang tinggal dalam hidup kita. Amin, saudara.